Subhanallah, kekuasaan manusia ada batasnya. Namun, keadilan Tuhan tidak akan pernah bisa dihentikan. Hari ini, dunia menjadi saksi mata bagaimana sebuah imperium keangkuhan yang dibangun di atas darah rakyat Palestina mulai runtuh berkeping-keping. Takdir kemenangan mulai bergema dari sudut-sudut reruntuhan Gaza, sementara di Tel Aviv, tangisan ketakutan mulai menyelimuti istana sang tiran. Kabar yang paling ditunggu-tunggu akhirnya pecah. Benyamin Netanyahu, sosok yang selama ini pongah menantang dunia, dilaporkan telah mengundurkan diri dari jabatannya setelah tubuhnya digerogoti penyakit parah yang tak lagi bisa disembunyikan. Di saat yang sama, rahasia besar Amerika Serikat terbongkar. Pangkalan-pangkalan militer paman Sam yang mereka klaim tak tertembus, ternyata hancur lebur dihantam rudal-rudal presisi Iran dalam sebuah operasi yang sengaja ditutup-tutupi dari publik. Dari Baghdad hingga Teheran, gelombang perlawanan rakyat tidak lagi bisa dibendung. Perempuan-perempuan pemberani Irak turun ke jalan, menantang hegemoni Barat, sementara Iran mulai mengerahkan rudal jumbo terbarunya untuk membidik setiap kapal perang Amerika Serikat yang mencoba berbuat lancang di Selat Hormuz. Apakah ini tanda bahwa Donald Trump dan Netanyahu benar-benar harus angkat kaki dari panggung sejarah? Siapkan diri kalian, karena beberapa menit ke depan kita akan membedah kehancuran Zionis dan sekutunya yang sudah berada di depan mata. Kebiadaban tanpa batas dan pembalasan dari langit. By the time you wake up tomorrow, another 10 children in Gaza will have lost a limb. It's the biggest cohort of pediatric amputees in history. How will growing up without an arm or a leg or both shape their dreams for the future? Mari kita lihat betapa rendahnya moralitas militer Israel. Terungkap fakta yang membuat bulu kuduk merinding. Tidak puas dengan membom rumah sakit dan sekolah, Zionis kini melakukan tindakan yang sangat keji. Mereka sengaja menghalangi masuknya prostesis atau kaki dan tangan palsu ke jalur Gaza. Ribuan warga Palestina yang kehilangan anggota tubuh akibat bom-bom mereka kini dipaksa untuk hidup dalam kecacatan permanen tanpa bantuan medis yang layak. Ini bukan sekedar perang, ini adalah upaya penghapusan martabat manusia secara sistematis. Namun, di balik setiap air mata anak-anak Gaza yang kehilangan kaki mereka, ada doa yang menembus langit. Dan sepertinya, doa-doa itu mulai dijawab dengan cara yang sangat mengerikan bagi Israel. Di saat mereka sibuk menghalangi bantuan kemanusiaan, internal mereka sendiri justru meledak. Demonstrasi besar kini mengguncang setiap sudut kota di Israel. Menurut laporan media Israel yang dikutip Anadolu, Minggu 26 April 2026, lapangan Habima di Tel Aviv menjadi pusat utama aksi, di mana ribuan demonstran berkumpul di bawah pengamanan ketat polisi. Aksi serupa juga berlangsung di Yerusalem dan Haifa, dengan sekitar 1.000 demonstran turun ke jalan di Horef Center, serta protes tambahan di berbagai wilayah lain. Demonstrasi ini diorganisasi oleh sekelompok anti-korupsi Movement for Quality Government bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil. Ribuan rakyat mereka sendiri turun ke jalan, tidak lagi percaya pada omongan kosong pemerintahannya. Mereka mendesak Netanyahu untuk segera mundur. Rakyat Israel mulai sadar bahwa pemimpin mereka hanya membawa mereka menuju liang lahat kolektif. Tekanan ini bukan lagi sekedar kritik politik, melainkan kemarahan massal yang mengancam stabilitas nasional Israel dari dalam. Mereka terpojok. Di luar, mereka dihajar pejuang Gaza. Di dalam, mereka digerogoti oleh rakyatnya sendiri. Pangkalan Amerika Serikat hancur lebur dan kebohongan Trump terbongkar. Sementara Israel diambang kehancuran domestik, sekutu utamanya Amerika Serikat sedang menanggung malu yang luar biasa. Selama ini pemerintahan Donald Trump berusaha keras menjaga citra bahwa kekuatan militer mereka tidak tertandingi. Namun, kebenaran akhirnya terungkap melalui laporan Sindo News. Serangan rudal Iran beberapa waktu lalu ternyata menimbulkan kerusakan yang sangat parah pada pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Kenapa kita baru mendengarnya sekarang? Karena Amerika Serikat sengaja menutup-nutupi fakta mengerikan ini.
Sumber internal Amerika mengatakan kepada NBC News bahwa dampak kerusakan yang sebenarnya telah ditutup-tutupi dari publik, termasuk bahwa jet tempur F-5 Iran berhasil menembus pertahanan udara Amerika Serikat untuk menyerang pangkalan di Kuwait. Mereka malu mengakui bahwa sistem pertahanan udara mereka yang bernilai miliaran dolar itu gagal total membendung keberadaan teknologi Iran. Pangkalan yang selama ini menjadi simbol kekuatan Paman Sam kini hanya menjadi tumpukan besi tua dan puing-puing bangunan. Ini adalah tamparan keras bagi wajah Donald Trump. Tidak berhenti di situ, Iran kini benar-benar menunjukkan taringnya. Teheran secara resmi mulai mengoperasikan rudal jumbo dengan daya ledak yang mengerikan. Sasaran mereka sangat spesifik, kapal-kapal perang Amerika Serikat yang berani melakukan blokade di Selat Hormuz. Iran seolah mengirimkan pesan singkat namun mematikan. Mundur sekarang atau tenggelam bersama kesombongan kalian. Trump kini terjepit di antara dua pilihan sulit. Menarik pasukannya dengan rasa malu atau membiarkan ribuan tentaranya pulang dalam peti mati karena keegoisan politiknya. Netanyahu mundur, akhir dari sang tiran yang sakit. Israel's Prime Minister Benjamin Netanyahu has revealed he has been diagnosed with early-stage prostate cancer. Ternyata, klaim bahwa Benjamin Netanyahu menderita sakit parah bukan sekedar isapan jempol. Penyakit yang ia derita telah mencapai tahap di mana ia tak lagi mampu berdiri tegak di depan podium, apalagi memimpin sebuah peperangan. Mundurnya Netanyahu adalah kemenangan moral bagi pejuang Gaza dan seluruh umat Islam. Sang Algojo yang dulu begitu gagah memerintahkan penghancuran Gaza, kini harus meninggalkan kekuasaan dengan kondisi tubuh yang rapuh dan penuh penderitaan. Takdir seolah ingin menunjukkan bahwa sehebat apapun kekuatan militer yang dimiliki seorang manusia, ia tetaplah makhluk lemah di hadapan ketetapan yang maha kuasa. Kehancuran Netanyahu diikuti dengan bangkitnya solidaritas dunia muslim yang semakin tak terbendung. Di Baghdad, ribuan perempuan Irak turun ke jalan dengan penuh keberanian. Para demonstran membawa bendera Iran, poster mantan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, dan meneriakkan slogan-slogan anti-Amerika dan Israel. Protes tersebut berlangsung di distrik Al-Qadimiyah di ibu kota Irak yang memiliki makna keagamaan yang besar bagi umat muslim Syiah. Kami turun ke jalan untuk mendukung Republik Islam, para pejuang perlawanan di Republik Islam, dan kami tidak melupakan saudara-saudara kami di Lebanon yang telah memberikan semua yang mereka miliki, kata salah satu demonstran, Ulama Wafa dari Baghdad. Ini bukan lagi soal politik antar negara. Ini adalah gerakan nurani global yang menyatukan hati setiap orang yang merasa terzalimi. Trump kini berdiri sendirian, ditinggal oleh sekutunya yang sedang sekarat, dan dikepung oleh kebencian dunia yang ia ciptakan sendiri. Semua yang terjadi hari ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu menang. Penyakit yang diderita Netanyahu, kehancuran pangkalan militer Amerika Serikat, hingga keberanian rakyat di Irak dan Iran adalah potongan-potongan puzzle dari kemenangan besar yang sedang dipersiapkan. Bagaimana pendapat kalian melihat mundurnya Netanyahu secara mendadak ini? Apakah ini murni karena sakit ataukah ia sebenarnya lari dari tanggung jawab atas kekalahan militernya? Dan menurut kalian, apakah Donald Trump akan menyusul jejak Netanyahu setelah pangkalan-pangkalannya hancur dihantam rudal jumbo Iran? Tuliskan analisis paling tajam kalian di kolom komentar. Rush myself, because every story say, oh, Trump is under time pressure. I'm like, no. You know who's under time pressure? They are. Which leaves us back at the possibility of some resolution in the coming days. The fact is that both Iran and the United States really want to get out of this. They're both looking for a way out. President Trump says he's in no hurry to make a deal. Hari ini kita semua dipaksa menjadi saksi mata bagaimana kuasa sang pencipta bekerja dengan cara yang paling misterius namun sangat mematikan. Di saat kesombongan para penjajah mencapai puncaknya, di saat mereka merasa kebal terhadap hukum dunia, langit akhirnya menurunkan karma dan azab yang tak bisa ditangkis oleh sistem pertahanan secanggih apapun. Takdir kejatuhan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel kini benar-benar sudah di depan mata dan bisa dikatakan selesai. Mengapa? Karena kutukan dari jutaan darah orang yang terzalimi kini berubah menjadi penyakit yang menggerogoti tubuh dan pikiran para pemimpin mereka. Ya, Benjamin Netanyahu dilaporkan terserang penyakit mematikan yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat dari dunia. Sementara itu, pikiran Donald Trump kini digerogoti oleh kegelisahan akut dan kebingungan luar biasa yang membuat kabinet pemerintahannya pecah berkeping-keping. Namun, di balik azab untuk para penindas, ada duka mendalam yang menyelimuti bangsa kita. Seorang prajurit kebanggaan TNI dilaporkan gugur di tanah Lebanon akibat kebiadaban serangan Israel.
Tetesan darah pahlawan bangsa ini tidak akan pernah sia-sia, karena kemarahan dunia Islam kini memuncak. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, negara-negara Muslim bersatu padu dan merencanakan pembentukan aliansi militer raksasa yang meniru kekuatan NATO. Kiamat politik, militer, dan fisik sedang mengintai Washington dan Tel Aviv. Siapkan mental dan teguhkan iman kalian, kita akan membongkar detik-detik runtuhnya kesombongan rezim Zionis dan Amerika ini secara tuntas, eksklusif hanya di video kali ini. Darah pahlawan TNI dan bangkitnya NATO negara-negara Muslim. Sempat mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Prakariko Pramudia, prajurit TNI yang bertugas di Lebanon meninggal dunia. Mari kita mulai dengan menundukkan kepala sejenak atas kabar duka yang mengiris hati 270 juta rakyat Indonesia. Prajurit TNI kita, pahlawan perdamaian yang bertugas di bawah bendera PBB, dilaporkan bertambah yang gugur di tanah Lebanon. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan duka cita atas meninggalnya anggota TNI yang menjadi pasukan perdamaian PBB di Lebanon bernama Prakariko Pramudia, 31 tahun, akibat serangan Israel di Lebanon. Prakariko bersama 3 prajurit lainnya telah menjadi korban kekejaman yang tak seharusnya terjadi. Mereka berada di sana bukan untuk menjajah, melainkan untuk menjaga perdamaian dunia. Namun, peluru dan rudal buta dari militer Zionis Israel dengan biadab telah merenggut nyawa putra terbaik bangsa kita. PBB bahkan sampai harus mendesak keras Israel untuk segera menghentikan serangannya. Darah prajurit kita adalah bukti nyata bahwa kebiadaban Israel sudah tidak mengenal batas kemanusiaan maupun hukum internasional. Namun, duka ini telah berubah menjadi kobaran api perlawanan yang sangat dahsyat. Tetesan darah para syuhada dari Palestina, Lebanon, hingga prajurit perdamaian kita akhirnya membangunkan raksasa yang selama ini tertidur lelap. Demi mencegah ancaman Israel yang semakin liar, negara-negara Muslim di seluruh dunia kini bersatu untuk membentuk aliansi militer raksasa yang meniru konsep NATO. Baru-baru ini Mesir dan Pakistan menggelar latihan militer gabungan di negara Asia Selatan. Itu bukan latihan gabungan pertama bagi kedua negara. Latihan selama 2 minggu tersebut dianggap berpotensi menyatukan pasukan tempur khusus antara Pakistan, Mesir, Turki, dan Arab Saudi sehingga mendekati aliansi keamanan. Bayangkan, jika kekuatan militer Turki, Iran, Pakistan, Indonesia, Mesir, dan negara-negara Arab lainnya disatukan di bawah satu komando pertahanan bersama, jika satu negara Muslim diserang, maka seluruh negara Muslim akan bangkit membela. Pembentukan NATO Muslim ini adalah mimpi buruk paling mengerikan bagi Amerika Serikat dan Israel. Hegemoni dan monopoli kekuatan militer Barat di Timur Tengah akan segera tamat. Darah pahlawan kita di Lebanon telah menjadi katalisator persatuan umat Islam sedunia. Karma kontan, penyakit ganas menggerogoti tubuh Netanyahu. Now, another big story that we are getting information on right now is coming in out of Israel, as we're hearing from Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu saying a short time ago that he has undergone treatment for prostate cancer in his first public acknowledgement of that diagnosis. Now, he said that roughly a year and a half ago he had prostate surgery. Then 2.5 months ago, his doctors discovered and treated a small tumor over at a Jerusalem hospital with radiation therapy. That, of course, at the time not announced. Sementara kekuatan Islam mulai bersatu di luar, azab yang paling pedih justru sedang menghancurkan sang diktator dari dalam tubuhnya sendiri. Laporan mengejutkan dan menggemparkan datang dari Kompas Internasional. Sebuah rahasia besar yang ditutupi mati-matian oleh intelijen Zionis akhirnya bocor ke publik. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, secara resmi didiagnosis mengidap penyakit mematikan kanker prostat. Ini bukan kebetulan, ini adalah karma. Selama ini Netanyahu menyembunyikan penyakit ganas tersebut karena ia tahu jika kelemahannya terbongkar, maka karir politiknya yang dibangun di atas citra pria kuat yang tak terkalahkan akan hancur lebur. Ia takut musuh-musuhnya melihatnya sebagai pria tua yang sedang sekarat. Penyakit ini menggerogoti tubuhnya di saat tangannya masih terus memerintahkan pembantaian. Keadilan Tuhan bekerja dengan cara yang sangat luar biasa. Sang Algojo kini dihukum oleh sel-sel di dalam tubuhnya sendiri. Kondisi fisik Netanyahu yang memburuk ini berbanding lurus dengan kehancuran negaranya. Media-media di Israel sendiri kini berbalik menyerang dan menyoroti tajam kepemimpinan Netanyahu.
Mereka secara terang-terangan menyebut bahwa Abisigila Netanyahu lah yang telah memicu krisis internal terburuk dalam sejarah Israel dan sedang membawa negara tersebut menuju bencana besar yang tak bisa dihindari. Rakyat Israel kini sadar bahwa mereka dipimpin oleh seorang pria yang sedang sakit baik secara fisik maupun mental, yang rela mengorbankan nyawa warga dan tentaranya sendiri hanya demi menghindari jeruji besi dan mempertahankan kursi kekuasaan. Netanyahu kini berjuang melawan penyakit di tubuhnya, melawan amarah rakyatnya, dan melawan azab yang menantinya. Trump gemetar dan runtuhnya kabinet Amerika Serikat dari dalam. We had a great meeting with the very high officials of Lebanon and very high officials of Israel, and we think that the President of Lebanon and the Prime Minister of Israel over the next couple of weeks will be coming here. They've agreed to an additional 3 weeks of, no firing, ceasefire, no more firing. Let's see. We hope that happens. It's not going to happen between them, but they do have Hezbollah to think about. Jika kalian berpikir hanya Israel yang sedang dihancurkan, kalian salah besar. Sang pelindung utama Amerika Serikat kini sedang mengalami kelumpuhan total menelanjangi habis-habisan kondisi psikologis Presiden Amerika Serikat saat ini. Donald Trump dikabarkan kian gelisah, cemas, dan kehilangan akal sehatnya. Penyebabnya, strategi deadlock tingkat dewa yang dimainkan oleh Iran. Trump mengira ia bisa mendudukan Teheran dalam hitungan hari dengan gertakan militernya. Namun faktanya, Iran justru menguji daya tahan dan kesabaran Amerika hingga mencapai batas maksimal. Tidak ada perang terbuka yang menguntungkan Amerika Serikat, tapi juga tidak ada kedamaian. Kapal-kapal Amerika Serikat disandera di lautan, sementara rudal Iran selalu siaga. Donald Trump kini dilaporkan benar-benar kebingungan tentang bagaimana cara mengakhiri perang yang ia mulai sendiri. Ia terjebak dalam jebakan raksasa yang dipasang oleh strategi militer Persia. Kegelisahan Trump ini memicu kiamat di dalam Gedung Putih. Kabinet pemerintah Trump disebut pecah berkeping-keping usai perang Amerika Serikat melawan Iran terus berlanjut tanpa ujung yang jelas. Para jenderal di Pentagon, Menteri Pertahanan, dan Penasihat Keamanan Nasional kini saling bertikai dan menyalahkan satu sama lain. Sebagian menuntut Amerika Serikat segera mundur dari Timur Tengah sebelum ekonomi mereka bangkrut, sementara yang lain takut kehilangan muka. Keputusan Trump tidak lagi dihormati oleh stafnya sendiri. Amerika Serikat, negara adidaya yang selama ini mendikte dunia, kini lumpuh oleh perpecahan internal, kebingungan pemimpinnya, dan strategi brilian dari negara yang selama ini mereka remehkan. Apa yang terjadi hari ini adalah bukti sejarah yang sedang ditulis dengan tinta keadilan ilahi. Darah pahlawan TNI yang gugur di Lebanon telah menjadi benih yang menumbuhkan wacana terbentuknya NATO Muslim, sebuah kekuatan yang akan mengubah tata dunia selamanya. Ketika Benjamin Netanyahu harus merasakan pedihnya digerogoti kanker prostat di tengah kutukan dunia, dan ketika Donald Trump dirundung kebingungan hingga kabinetnya sendiri hancur berantakan, kita semua disadarkan pada satu hal. Tidak ada kekuasaan di muka bumi ini yang abadi jika dibangun di atas kezaliman dan air mata orang-orang yang tertindas. Takdir hegemoni Amerika Serikat dan Israel kini benar-benar sedang berjalan menuju garis akhir. Sekarang Mimin mau dengar suara lantang dan analisis cerdas dari kalian semua. Mari kita kirimkan doa terbaik kita, Al-Fatihah untuk prajurit TNI yang gugur di Lebanon. Lalu, bagaimana pendapat kalian tentang rencana pembentukan NATO Muslim ini? Apakah menurut kalian kekuatan militer negara-negara Islam bisa segera terwujud untuk membungkam Israel? Dan apa tanggapan kalian melihat Netanyahu yang akhirnya terkena karma penyakit ganas? Silakan tuliskan pendapat dan doa kalian di kolom komentar di bawah sekarang juga. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai ruang persatuan umat. Jangan lupa klik tombol like jika kalian percaya bahwa keadilan Tuhan itu nyata dan tidak pernah salah alamat. Share video ini ke semua grup WhatsApp, Facebook, dan keluarga kalian agar dunia terus melihat kebenaran yang sengaja ditutupi. Dan yang paling penting, subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak pernah ketinggalan berita paling membara, eksklusif, dan menggetarkan dari Mimin. Terima kasih telah menemani hingga detik terakhir. Tetaplah berdiri teguh di sisi kebenaran dan sampai jumpa di video luar biasa selanjutnya.